Shalom Bapak Ibu yang di rumah, Shalom. yang di sini, Shalom. Puji nama Tuhan. Semangat pada hari Minggu ini. Yang di rumah juga harus semangat. Amen. Ya. Amen. Kita beribadah lagi di tempat ini juga dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Pagi hari ini saya undang untuk setiap hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Bapak akan mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Amin Tuhan. Kami siap ya Tuhan beribadah ya Tuhan. Amen. Di sini maupun di rumah. Biarlah ya Tuhan kemuliaan-Mu ya Tuhan dicurahkan ya Tuhan. Amen. Kemuliaan-Mu turun ya Tuhan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan sebab Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Yes. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian suka-sukamu Tuhan. Yes, ini lagu lama banget, enak banget. Ketika kita dengar kita puji-puji Tuhan, wah ini enak banget. Oke. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu
Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang terbesar bagi setiap kami, buat kasih-Mu ya Tuhan yang begitu dalam bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia yang layak sembah. Sebab Dia yang layak itu. Sembah Dia. Urapilah setiap kami. Jamalah pujian bagi Tuhan, angkat mari pujian, mari sembah. Pujilah Engkau Tuhan, sembah dan pujian bagi-Mu, sembah dan pujian bagi-Mu, oh sebab ada sebagaimana kami ada Tuhan.
semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari kita bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana kami ada pun. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersembah diri. Oh, terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Biar kami semakin hari semakin bertambah. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Melimpah semua anugerah yang terbesar hanya dalam milik-Mu. Semakin hari semakin bertambah
Janganlah engkau takut dan janganlah engkau bimbang, sebab kekuatan hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab engkau ada yang berserta kami Tuhan. Engkau berserta kami Bapa, sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan. Kau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang terbesar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala pengharapan yang Kau tanam dalam diri kami Bapa. Engkaulah yang harapan Bapa, Engkaulah pengharapan kami Bapa. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Izinkan Tuhan Yesus masuk ke hatimu, yang di sini maupun yang di rumah. Izinkan Tuhan Yesus masuk ke hatimu saat ini, memberikan apimu, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Ya Rabbi syikir Rabbasan, ya Rabbi syikir Rabbasan. Oh Jesus, Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus berikan setiap kami kekuatan baru, urapan yang baru. Segarkan setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan haus akan firman-Mu, haus akan penyembahan-Mu. Ya Rabbi syikir Rabbasan, ya Rabbi syikir Rabbasan. Oh ya Rabbi syikir Rabba, ya Rabbi syikir Rabba, Bapa. Syikir Rabba, ya Rabbasan, ya Rabbi syikir Rabbasan. Tuhan jamah setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan jamah Tuhan. Tuhan lawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau datang ya Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan, dan merendahkan diri kami, merendahkan hati kami Tuhan Yesus. Oh ya Rabbi syikir Rabbasan, ya Rabbi syikir Rabbasan. Oh jamah setiap kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Oh mari sembah Dia Bapa ini, mari sembah Dia. Oh berikan kerinduan-Mu, berikan kerinduan-Mu. Katakan Tuhan kami rindu, Tuhan kami rindu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabbi syikir Rabbasan, ya Rabbi syikir Rabbasan. Berikan kami hati yang haus. Oh ya Rabbi syikir Rabbasan. Kobarkan ya Tuhan api-Mu Tuhan bagi kami. Oh Jesus. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kebaikan Tuhan.
Yesus. Pujilah Tuhan Yesus, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Jangan batasi Roh Kudus masuk dalam hatimu. Dia mau masuk dalam hati. Dia mau menjamah engkau saat ini. Katakan haleluya, haleluya. Mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan, setiap hari dan setiap hari Bapa. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami siap lagi Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk semangat lagi ya Tuhan, berkobar-kobar dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Ayo dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Siapa yang berdiri? Kita angkat pujian apa? Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita regi sedikit ya. Oke. Enggak. Yeay. Yang habis tadi pantai, siapa yang habis tadi pantai? Waduh, keren. Yeah, yeah, na 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 na, yeah, na 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 na, na 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 na, na 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 na, lagi na na na.
atasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus, Kristus Sang Penebus. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan. Na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yeah, na 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 na. Yeah, na 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 na. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan, sebab Dia ciptakan semua. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapan. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah, ku puji ku sembah. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. Yo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Tambah musik, tambah musik. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Silakan duduk. Ya, sebentar mau mendengarkan pengumuman. Kita lihat pengumuman. Nanti ada ibadah Natal tanggal 26 Desember jam 10 di tempat ini. Pembicara Pastor Jonathan Prawira. Terus nanti ada ibadah Natal GA juga jam 4 tempat ini. Oke, ya hari ini jam 4. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
saudara-saudara baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menantikan Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini adalah hari Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu karena kami dapat datang di hadapanmu. Kami menyembah Engkau, kami memuji-muji Engkau. Dan namamu besar ya Tuhan, agung, Engkau mulia ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersama-sama sujud menyembah Engkau, Allah yang hidup dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan mendengar firman-Mu, kami berdoa, supaya Roh-Mu yang kudus sendiri memimpin kami. Roh-Mu yang kudus sendiri yang menguasai pikiran kami. Roh-Mu yang kudus sendiri ya Tuhan yang membawa kami kepada kebenaran-Mu. Sehingga kami benar-benar ya Tuhan sadar kepada kebenaran. Dan kebenaran inilah yang menopang kami ya Tuhan, terus kami hidup di dalam. Terima kasih Bapa, kami menantikan Tuhan berbicara. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara dan juga semua kita yang ada di sini. Saya bersyukur karena hari ini bisa hadir. Maaf mungkin dalam beberapa waktu saya berubah-berubah terus karena di kota yang lain. Tapi pada hari ini terima kasih Pak Pendeta Andi Pranoto yang sudah memberi kesempatan kembali. Mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari Matius pasal yang kedua ayat 1 dan kemudian ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita membuka firman Tuhan, Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan kita lanjutkan ayat 11 dan ayat 12. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yang di rumah juga membuka Alkitab. Yang di rumah kita membuka Alkitab dan kita juga membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Kita baca bersuara dengan bersama ayat 1, ayat 11 dan ayat 12. Kita mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang ke-11 kita baca bersama lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang, saya memberi tema, orang bijak mempersembahkan kekayaan mereka kepada Yesus. Sekali lagi, orang bijak mempersembahkan kekayaan mereka kepada Yesus. Jadi hari ini yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini, tentang suatu sikap penyembahan dengan mempersembahkan kekayaan. Kalau kita bertanya hari ini, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita menyembah Tuhan? Saya berpikir kita memang banyak menyembah Tuhan dengan kata-kata, dengan pujian, dengan lagu kita kepada Tuhan. Tapi kita harus sadar di dalam Alkitab diajarkan kepada kita kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan itu tidak boleh tangan hampa. Itu Alkitab ajarkan. Nah, pada hari ini kita ingin melihat tentang bagaimana orang Majus ini yang dikenali sebenarnya cuma disebut sebagai orang Majus. Dan ada yang mengatakan disebut 3 orang. Mungkin ini berkaitan dengan apa yang dipersembahkan, yaitu ada yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tapi sebenarnya kalau kita tanya, apakah orang Majus ini adalah orang dari
Israel pada waktu itu. Apakah mereka itu termasuk orang Yahudi? Ini agak sulit untuk kita mengerti siapa mereka, karena dikatakan mereka itu datangnya dari timur ke Yerusalem. Ya. Ada yang mengatakan kalau dari timur itu bisa Persia, bisa Babilonia, bisa Arab, bisa Mesir. Inilah orang-orang ini. Nah, mereka ini sering dikenal dengan orang Majus istilah Indonesia, tapi kalau kita bertemu dengan terjemahan lain disebut sebagai wise men, ya, artinya orang-orang yang bijaksana. Magoi atau orang-orang bijaksana dalam bahasa Yunani itu sebenarnya ada bermacam-macam yang disebut dengan bijaksana. Kalau disebut bijaksana bisa memang itu berhubungan dengan suatu ritual dari imam-imam Persia. Mereka disebut sebagai magos. Ya. Tetapi juga ada orang yang dikatakan penyelidik pengetahuan dan kekuatan yang supranatural. Ini juga mereka disebut sebagai magos. Ya. Ada istilah sekarang magician, itu juga magos dalam bahasa Yunani. Tapi ada yang lebih dekat dengan pemahaman kita yang sering kita gunakan yang disebut dengan astrologer. Nah, astrologer ini bukan yang membuat itu misalnya bintangnya kita apa. Misalnya saya dikatakan Virgo karena lahir bulan September. Baru ada yang nafsir-nafsir kalau lahir bulan September Virgo itu dia punya sikap begini. Nanti keberuntungannya begini-begini. Hari ini kemungkinan tidak beruntung, jangan keluar rumah. Ya saya tidak bisa berkhotbah ya. Itu bukan itu. Astrologer di sini yang dimaksudkan adalah orang yang melihat perbintangan, dia mengobservasi planet-planet dan juga bintang-bintang, lalu mereka itu memahami, menafsirkan apa yang mereka lihat, itu menjadi isu-isu yang terjadi di dalam dunia pada waktu itu. Jadi mereka ini, orang Majus ini, sedang mengobservasi bagaimana bintang, ternyata mereka tahu ada raja yang baru lahir. Ya. Dan itulah yang membawa mereka mengikuti petunjuk bintang sampai mereka akhirnya tiba di Bethlehem, di Israel. Nah mereka belum sampai ke Bethlehem karena dipikir kalau mereka itu melihat raja atau ini adalah putra raja yang lahir, raja baru yang lahir, pasti harusnya di istana. Jadi mereka alamatnya karena itu suatu penafsiran bintang, jadi mereka pergi ke istana Herodes. Di istana Herodes, Herodes tidak tahu siapa itu. Tapi dia memanggil, kalau kita lihat di sini konfirmasinya, mereka dapatkan itu dari ketika Herodes memanggil para ahli Taurat dan imam-imam orang Israel. Lalu dikatakan mereka mengutip dalam firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat kelima, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi penafsirannya mereka tidak akan mereka dapatkan kalau mereka itu tidak dapat dari firman Tuhan. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, penafsiran apapun kita bisa lihat dalam tanda-tanda zaman, tapi kalau itu tidak berdasarkan firman Tuhan, biasanya kita tersesat. Ya. Kadang-kadang orang tersesat dalam pengajaran, ya, karena cuma melihat fenomena. Ada orang yang kelihatannya sangat diurapi, orangnya berkata-kata baik, lalu dianggap bahwa orang itu adalah titisan Tuhan, apalagi yang mengaku-ngaku sebagai Mesias yang baru. Mesias cuma satu, itu Tuhan Yesus. Nggak boleh ada penafsiran orang ini mempunyai karisma, lalu dia adalah nabi baru, dia adalah Mesias baru. Bahaya, itu antikris. Jadi di sini, kalau kita lihat dalam penafsiran ini, mereka mendapatkannya dari firman Tuhan. Lalu akhirnya pada waktu mereka sedang menuju ke Bethlehem, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, dalam ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka cita mereka.
Jadi dari firman Tuhan kemudian mereka melihat kembali kepada apa yang mereka lihat dalam perbintangan itu, baru akhirnya mereka tahu di Bethlehem itulah lahir Tuhan Yesus, itulah Raja baru. Nah, menarik firman Tuhan ini. Tapi saya tidak fokus kepada mereka sampai di sana lalu apa yang mereka lakukan. Tapi yang kita ingin lihat dalam firman Tuhan ini, bagaimana orang Majus ini waktu menyembah Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, para Majus ini menyembah Tuhan dan mereka membawa persembahan. Jadi bawa persembahan itu sudah siap-siap, bukan bawa persembahan dicari di jalan, enggak. Mereka punya kotak atau tempat, itu adalah tempat kekayaan, harta milik mereka. Dan itu dibawa dan kemudian itu dipersiapkan untuk dibawa dalam mereka datang menyembah kepada Raja yang baru. Dan itu adalah Yesus Kristus. Nah, dari firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana sebenarnya ketika kita menyembah Tuhan. Yang pertama sekali lagi, menyembah Tuhan memang harus membawa persembahan harta milik kita. Wah, mungkin khotbahnya Pak Tommy ini gak cocok nih. Pasti semuanya tidak senang dengan Pak Tommy kok. Bawa-bawa harta segala Pak Tommy. Tapi saya mau mengajarkan. Ini Bapak Ibu, mungkin saya banyak berkhotbah yang tidak menyenangkan. Tapi lebih baik saya membuat Bapak Ibu sadar kebenaran daripada Bapak Ibu hanya sadar kepada masalah. Khotbah sekarang terlalu banyak sadar masalah, tapi tidak sadar kepada kebenaran. Akhirnya orang tersesat terus dengan masalahnya, seolah-olah fokus hidupnya adalah masalahnya. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah sadar kebenaran. Menyembah Tuhan memang membawa persembahan harta milik. Para Majus ini, kalau kita lihat jelas, mereka orang-orang pertama yang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa bertemu. Yang pertama memang para gembala. Begitu Yesus lahir, gembala-gembala dari Efrata datang untuk melihat Yesus. Tapi kalau kita lihat istilah orang yang pertama datang dan menyembah Tuhan, disebutkan Alkitab, itu hanya para Majus. Coba kita buka Alkitab dalam Lukas pasal 2. Cuma mereka gembala itu datang melihat, lalu kemudian mereka memuji-muji Tuhan dan mereka menceritakan bagaimana disampaikan berita itu. Mereka pemberita memang. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, dalam ayat 11, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu apa? Sujud menyembah dia. Cuma ayat ini yang mengatakan, orang pertama yang datang kepada Yesus itu bertemu dan menyembah. Itu adalah para Majus. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya dalam firman Tuhan ini, mereka menjadi pusat untuk kita mengerti bagaimana penyembahan. Dan itu mempersembahkan harta milik. Selain menyembah, mereka mempersembahkan harta milik. Nah, kalau kita ingat dalam Alkitab ya, ini mungkin yang sering saya katakan tadi, dan ini dikutip sebenarnya dalam Ulangan pasal 16, ayat 16 dan 17. Coba kita lihat Ulangan 16, ayat 16 dan 17. Firman Tuhan mengatakan begini, ini kepada orang Israel. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jadi memang sudah ada di dalam Alkitab bahwa mereka orang Israel ketika datang kepada Tuhan dan akan menyembah kepada Tuhan, mereka diperintahkan membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Jadi sebenarnya penyembahan lalu kemudian membawa persembahan itu bukan memberatkan.
Tapi ketika orang datang menyembah kepada Tuhan, orang beribadah kepada Tuhan dan membawa persembahan, itu persembahan yang dia bisa punya, dia bisa berikan. Tuhan tidak tuntut kepada kita memberikan persembahan itu seolah-olah memberatkan kita, tidak. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, kita kalau memberikan persembahan, saya pikir ya apa yang kita mampu memberikan. Tapi jangan juga dia bisa memberikan banyak, lalu sekadar juga. Ini kekeliruan. Kalau Tuhan memberikan berkat yang banyak, orang Israel pasti akan membawa berkat yang banyak. Bangsa itu diberkati oleh Tuhan karena tahu menghitung berkat Tuhan. Mengapa kita mempersembahkan persembahan? Karena sebenarnya kita sedang menghitung berkat Tuhan. Ya enggak Bapak Ibu? Misalnya saya mendapat uang misalnya ya, 3 juta. Saya membawa persepuluhan kan, berapa ribu? 300.000. Itu saya bawa kepada Tuhan. 300.000 itu persepuluhan saya. Mungkin saya memberikan lagi persembahan yang lain dari situ. Artinya tidak berat sebenarnya, Tuhan tahu kemampuan. Tapi kalau nanti saya dapat misalnya sampai 30 juta. Saya memberikan berapa? 3 juta. 300 banding 3 juta. Gede 300 deh. 3 juta. Aduh Pak. Oh Tuhan. Kok kalau kebanyakan Tuhan kalau 3 juta. Ya kurang-kurangilah Tuhan kayak 300. Ini orang tidak tahu hitung berkat. Para Majus itu membawa persembahan. Itulah konsepsi Kristen sebenarnya. Ketika dia membawa persembahan, itu adalah bagian daripada bagaimana mereka menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita ditanya di sini, mengapa kita harus membawa persembahan kepada Tuhan? Sebenarnya dasar yang pertama adalah waktu kita menyembah Tuhan dan membawa persembahan, kita tidak lupa diri. Kita mengingat apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ini yang khotbah bukan pendeta, bukan gembalanya GBI Mercy di Mangga Besar 1, jadi gampang. Kalau Pak Andi yang khotbah begini, nanti Pak Andi dibilang ini merekayasa supaya persembahannya tambah banyak. Enggak. Saya pendeta yang lain. Tapi kenapa kita mempersembahkan? Karena memang semuanya itu berasal dari Tuhan. Coba kita buka 1 Tawaridub 9 ayat 12a dan ayat 14. 1 Tawaridub 9 ayat 12a dan ayat 14. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Orang yang sebenarnya membawa persembahannya kepada Tuhan, itu tahu sumbernya adalah Tuhan. Dan berapa besar Tuhan memberikan kepada dia tahu di dalam persembahan. Jadi jangan pikir-pikir berat ya Bapak Ibu dan saudara. Kayaknya kok terlalu banyak kewajiban. Ya. Ingat berkat Tuhan terlalu besar. Ya. Dan di sini janji Tuhan sangat jelas. Nanti saya akan membacakannya. Tapi ada orang mengatakan begini, Pak, ini kan hubungannya kalau dapat duit itu karena kerja keras. Ya nggak apa-apa. Memang betul juga. Antara kita diberkati oleh Tuhan dan kerja keras itu berjalan bersama-sama. Tapi ingat, Alkitab pernah mengatakan begini. Mazmur 127 ayat yang kedua. Ini pernah saya memikirkan ini, tapi lama-lama saya mengerti. Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Artinya nafkah ya. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya nggak tahu, tapi prinsip firman Tuhan ini sangat jelas. Bahwa sebenarnya kita berlelah-lelah
itu sebenarnya kata Alkitab sia-sia kalau tanpa Tuhan memberi. Maka sebenarnya ketika kita itu diberikan Tuhan harta benda, itu sebenarnya memang kita kerja keras, tapi Tuhan itu memang memberkati kita. Ini sebenarnya konsepnya kenapa? Karena bangsa Israel kan dia mendapat berkat itu dari tanam menanam. Kalau kita lihat tanam satu bibit ke dalam tanah, tanam begitu, coba kita amati, kelihatannya dia tidak akan tumbuh. Tapi waktu kita tidur, bangun, tanpa terasa dia sudah tumbuh. Itu istilah sebenarnya dalam ketidaksadaran kita, Tuhan itu memberkati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya banyak pengalaman untuk hal ini. Saya tidak sadar, saya tidak tahu, saya tidak harus bagaimana. Tapi Tuhan membuat berkat kepada saya. Itu dalam ketidaksadaran saya. Tuhan memberkati. Lalu ada misalnya orang yang bekerja. Kenapa mereka diberkati? Dan mengapa mereka diberkati? Tuhan juga memberi pada waktu mereka sebenarnya dalam ketidaksadaran diberkati oleh Tuhan. Saya sangat yakin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu saya percaya kalau orang di dalam Tuhan tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan. Tidak ada yang bisa kita usahakan. Saya ingat gini, ada orang yang dia pengusaha besar. Dia punya 7.000 babi di Bali. Usahanya. 7.000 babi bukan babi biasa, tapi babi yang dari Australia, dan dia punya pejantan itu adalah dari Amerika. Jadi babinya panjang-panjang dan bagus-bagus. 7.000-an. Kalau ditanya, dia takut Tuhan. Tapi dia pernah katakan, satu kali Tuhan membuat semuanya dia sudah siapkan, sterilisasi dan semua tempat. Tapi satu kali Tuhan membuat apa? Itu semua kena virus babinya. Dan itu tertinggal sisa berapa begitu. Dan dia frustrasi. Dia katakan, saya bisa mengusahakan semuanya. Sterilisasi itu sangat ketat. Orang masuk, tidak sembarang orang masuk. Kendaraan masuk ke tempat dia, tidak sembarang kendaraan. Karena itu harus disemprot dan semuanya. Dia bilang, dari mana itu datang? Dia tidak tahu. Tapi dia tahu, itu cara Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tapi kalau Tuhan bilang, saya mengubah, Tuhan tidak memberkati, itu seperti itu. 7.000-nya hilang di Bali. Ini sekarang sedang bangun kembali usahanya. Dia tahu tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia, tapi hanya bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi sebenarnya prinsipnya sumber berkat adalah Tuhan. Yang kedua prinsipnya, mengapa kita harus mempersembahkan? Karena prinsipnya begini, Allah itu selalu berjanji memberi kecukupan, Bapak Ibu. Dasar hidupnya orang percaya itu sebenarnya namanya kecukupan. Kalau kita berbicara cukup, itu dilihat dalam Lukas pasal 12. Dalam ayat 22-31 itu digambarkan ilustrasi tentang manusia dalam kekhawatirannya. Lalu Tuhan memberikan ilustrasi memakai binatang. Burung gagak itu dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai lumbung, tapi diberi makan Allah. Lalu catatan di bawahnya, kamu melebihi burung-burung itu. Lalu kemudian ketika Tuhan memberikan ilustrasi Tuhan Yesus tentang pakaian, bunga bakung tidak memintal dan menenun, tapi didandani Allah melebihi kemegahan Salomo. Dikatakan terlebih lagi kamu. Mengapa? Karena sebenarnya burung gagak makan cukup. Dia tidak mempunyai lumbung, dalam arti tidak berlebih-lebihan yang dia punyai. Tapi dia tetap hidup. Juga dikatakan bunga bakung indahnya luar biasa. Keindahan pakaian seperti bunga bakung itu tidak ada seperti yang dimiliki oleh Salomo. Artinya kita pun cukup indah sebenarnya dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah cukup.
Kalau kita lihat di dalam Alkitab, 1 Timotius, mari kita lihat ya. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai ayat 8. Ini penting ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini saya senang lagu ini yang dinyanyikan oleh nanti pengkhotbah tanggal 26. Gimana lagunya itu ya? Kita tidak membawa. Ya, aku tak membawa. Itu lagu itu sangat punya power ya. Seperti hamba, betul. Hati hamba, kita tidak membawa apa ke dalam dunia dan kita tidak membawa keluar. Tapi firman Tuhan katakan di sini, Tuhan memberikan kecukupan. Kalau hari ini ada yang khawatir tentang hidupnya, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Janji Tuhan memberikan kecukupan. Ya, kecukupannya saya dengan kecukupannya Pak Andi, dengan Bapak Ibu dan Saudara berbeda tentunya. Saya mungkin tidak banyak, Pak Andi lebih banyak gitu ya. Bapak Ibu lebih banyak dari saya. Enggak apa-apa, itu namanya kecukupan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Pasti Tuhan berikan kepada kita. Kalau berlebih, berarti itu adalah cukup untuk Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada saya sekian, saya tahu itu adalah memang Tuhan berikan. Jadi kalau diberikannya banyak, bersyukur Bapak Ibu. Tapi saya memberikan peringatan. Ini serius sekali. Harta benda itu sebenarnya netral. Tapi apakah kita mempergunakannya dengan benar? Karena kalau kita tidak mempergunakan dengan benar harta benda, dia akan menjadi saksi yang akan digunakan dalam penghakiman kita. Coba kita buka firman Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 5 ayat yang ketiga. Jelas firman Tuhan katakan begini. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Maksudnya emas dan perak itu harta benda. Tapi kalau dia tidak digunakan, dia juga salah digunakan, dia menjadi berkarat. Karat di sini dalam arti itu sesuatu yang menutupi yang bagus itu. Karena tidak digunakan, sisanya yang tidak digunakan, bahkan sisanya yang menjadi suatu kesalahan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi kesaksian dalam penghakiman kita. Jadi hati-hati. Cukupnya kita itu memang ada kelebihan. Tapi kelebihan itu, tahu Bapak Ibu, itu untuk siapa? Nanti saya akan membuka Alkitab yang lain sebentar ini. Bahwa ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seperti yang dilakukan para Majus, itulah yang mereka persembahkan kepada Yesus. Dan itu sebenarnya luar biasa. Persembahan yang berarti bagi Yesus. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 kan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi sebab ngengat dan karat akan merusaknya. Karat itu kalau kita lihat besi ya, sebenarnya emas itu tidak berkarat kan. Tapi besi kalau dia berkarat, itu karena besi itu jarang dipergunakan. Coba kita lihat. Apa saja yang kita punya ya, yang ada besi. Kalau dia dipergunakan tidak berkarat. Kita akan lap, kita bersihkan dan seterusnya. Tapi kalau besi itu sampai berkarat, berarti itu tidak dipergunakan dengan benar. Terserah Bapak Ibu mau coba tanya saya bagaimana. Tapi setahu saya besi itu berkarat karena tidak pernah dibersihkan. Catnya mungkin sudah rontok, kita tidak pernah merawat. Tapi kalau dia dirawat, kita mempergunakan dengan benar, itu tidak masalah. Maka karat akan menjadi
kesaksian bagi orang yang mempunyai. Karat itu sisa yang kita tidak kelola dengan benar apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kembali dengan firman Tuhan ini. Jadi mempersembahkan persembahan waktu penyembahan orang Majus ini itu selaras dengan Alkitab. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi saya katakan, apa yang lebih pada kita? Sebenarnya waktu kita mempunyai kelebihan, itu kelebihan pasti akan dibagi kepada yang lain. Benar nih Bapak Ibu, ini Alkitab semua. Saya tidak main-main, saya sampaikan ini dan ini melalui pergumulan disampaikan. Karena sudah 3 minggu. Mau menyampaikan dari tanggal 5 baru hari ini bisa disampaikan. Bapak Ibu dan saudara, kita kembali kepada orang Majus. Waktu orang Majus membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Memang ini berbeda. Emas itu suatu persembahan kepada raja. Jadi Yesus adalah raja. Kemenyan itu suatu persembahan kepada yang disebut dengan Tuhan. Itu kemenyan. Biasanya melakukan persembahan. Dan mur ini biasanya pengurapan kepada orang mati. Ya, mur itu diberikan. Jadi Yesus itu jelas raja dan kemudian dia adalah Tuhan yang akan mati. Itu persembahan. Tapi sebenarnya persembahan para Majus ini adalah dalam perspektif lain itu modal Yesus, Yusuf dan Maria. Karena setelah Majus memberikan harta bendanya, emas dan lain-lain kepada Yusuf dan Maria, yang diterima Yusuf dan Maria, apa yang terjadi? Mereka harus mengungsi dalam perjalanan menuju kepada Mesir. Mereka menunggu masa di mana Herodes mati. Itu kebutuhan hidup yang besar. Jadi persembahan yang dilakukan para Majus ini adalah persembahan dalam arti yang didistribusikan kepada orang lain. Mereka mempunyai kelebihan. Mereka sudah memakai harta benda mereka. Tapi begitu mereka mempunyai harta benda yang lebih, mereka pergunakan untuk orang lain. Yaitu pada saat itu adalah Yesus membutuhkan suatu kekayaan. Yesus kan panjang itu. Kalau kita pernah ke Israel, Bapak Ibu yang tahu, itu perjalanannya ke Mesir itu berputar ke Jaziratul Arab begini, baru dia menuju kepada Mesir. Berputar begini. Ini perjalanan yang panjang. Lalu masih tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Butuh uang. Dan itu adalah persembahan yang menghidupkan sebenarnya keluarga Yusuf dan Maria dan Yesus dalam perlindungan Tuhan. Kadang kita tidak sadar apa yang kita bagi sebenarnya itu berarti bagi orang lain. Jadi kalau kita bicara harta, ini sebenarnya tidak absolut. Ya. Harta milik itu bersifat yang memang relatif. Bapak, Ibu, dan saudara. Kita tidak akan memegang seterusnya tentang kekayaan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17, sangat jelas. Sebenarnya kekayaan itu disebut sebagai sesuatu yang tidak tentu. Itulah sebabnya tidak absolut. Bisa sekarang kita punya banyak, tapi bisa satu saat itu tidak punya banyak. Kita sekarang tidak mempunyai banyak, tapi bisa satu saat Tuhan akan memberkati kita dengan banyak. Artinya jangan bersandar kepada apa yang kelihatan. Karena itu adalah sesuatu yang sebenarnya berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberkati kita dengan banyak, puji Tuhan. Tapi juga kalau semakin berkurang Bapak Ibu, tidak apa-apa, jangan takut. Karena Tuhan itu yang memberkati itu, yang tentu, yang pasti, yang memberikan kepastian kepada kita. Kekayaan bukan kepastian. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Harta milik itu berhubungan dengan orang lain. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Paulus itu mengajak kepada orang-orang di Makedonia itu bagaimana mereka melayani persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dikatakan mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Jadi waktu orang memberikan persembahan dan kemudian orang itu
dicukupkan karena persembahan, itu berarti persembahan itu digunakan secara benar. Atau apa yang kita berikan itu dipersembahkan secara benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan prinsip etika, kalau kita tidak bisa memelihara dan mempertahankan kekayaan kita, maka kekayaan kita itu akan menjadi milik masyarakat. Itu Alkitab. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu ada orang yang bisa membeli tanah. Tapi pada saat masa ada jubilium, itu dikembalikan kepada mereka. Karena kemungkinan mereka tidak juga bisa menggunakan tanah yang mereka ambil dari orang lain. Maka itu dikembalikan. Artinya kekayaan itu kalau tidak dipelihara dengan baik dan dipertahankan, itu bisa menjadi milik orang lain. Saya berpikir di Kalimantan, waktu saya melayani, saya tahu di situ pernah ada kerajaan. Lalu sekarang sudah menjadi hutan pada waktu saya datang. Itu apa milik kerajaan itu? Enggak, sudah banyak yang nanam sekarang sudah mengolah hutan itu. Karena mereka tidak bisa mempertahankan tanah itu menjadi milik masyarakat. Itulah Alkitab. Harta tidak absolut. Karena dia akan didistribusikan dan dia akan menjadi milik. Karena Tuhan memelihara semua manusia. Jadi begini, Maleakhi pasal 3 ayat 10 ini mungkin bahasa yang paling tidak suka banyak dihotbahkan. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini untuk orang lain sebenarnya. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena Tuhan itu mau mendistribusikan supaya ada orang lain yang dapat hidup daripada apa yang kita bagikan. Nah, ingat ya, waktu kita bagikan, Alkitab mengatakan demikian. 2 Korintus 8 ayat 13-15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan. Kita berpikir waktu membantu orang supaya orang itu keringan. Tidak, itu salah satu. Tapi yang utama dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 13, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ada keseimbangan. Bapak, Ibu, dan saudara, membagi kepada orang, karena Tuhan bukan berbicara hanya meringankan orang itu dalam kekurangannya, tapi sebenarnya ada keseimbangan. Mungkin satu saat saya harus menyampaikan tentang apa arti natural balancing, keseimbangan secara natural. Mungkin kita bisa mendaftarkan di sini orang yang sangat kaya di dunia ini. Siapa mereka? Tapi kalau mereka tidak sungguh-sungguh menggunakan harta benda mereka, pasti hukum keseimbangan akan muncul. Dia tidak membagi dengan orang lain, Tuhan memukul dia juga untuk dia berkurang, supaya apa yang berkurang itu menjadi milik orang lain. Itu ada hukum keseimbangan, natural balancing. Anda tidak memberi, Anda akan dipaksakan untuk Anda membagi secara terpaksa kepada orang lain. Itu hukum keseimbangan. Saya bisa membukanya, tapi nanti ada satu saat. Tapi sekali lagi, yang kita persembahkan kepada Tuhan, kalau ada kelebihan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya menjadi berkat bagi orang lain. Karena supaya terjadi keseimbangan. Para Majus mengerti. Dia membagi, dan itu mempersembahkan memang kepada Yesus. Tapi pada saat itu, Yesus yang bayi, manusia, orang tuanya Yusuf dan Maria yang tergolong pada waktu itu, tidak bisa lagi bekerja, tukang kayunya tidak bisa bekerja secara normal kalau menjaga Yesus. Dia membutuhkan uang, membutuhkan emas, kekayaan, dan itu dibagi oleh para Majus. Dan para Majus menjadi contoh orang yang mengerti dalam mengelola kekayaan. Ya, hari ini kiranya firman ini
menguatkan kita semua. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Dan firman ini jelas sekali lagi, janji Tuhan. Kalau kita memberikan kepada Tuhan, ada makanan di rumah Tuhan, maka Tuhan membukakan tingkap. Dia akan memberkati kita, dan dikatakan di dalam Alkitab, Dia juga mencurahkan berkat-Nya kepadamu sampai berkelimpah. Jadi sekali lagi, Tuhan mencukupkan kita. Kecukupan saya beda dengan Pak Andi, beda dengan Bapak Ibu dan Saudara, tapi kecukupan itu mungkin bagi Bapak Ibu ada kelebihan. Ingat, itu berasal dari Tuhan. Pergunakanlah di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan Pak Andi, Pak. Saudara, saya tidak pernah memberikan pesan khusus kepada pengkhotbah, siapapun yang saya undang, baik terhadap Pak Tommy juga, walaupun saya sering banyak telepon ke Pak Tommy, tapi saya nggak pernah pesan, Pak, tolong kasih khotbah tentang ini, nggak ada. Jadi ini ada kebebasan dalam dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Prinsipnya gini, saudara, tadi yang Pak Tommy bilang, kita harus berdiri di atas kebenaran, bukan di atas masalah. Jadi jangan sampai ada masalah baru kita sadar kebenaran daripada sadar masalah. Nanti jangan sampai waktu ada masalah baru sadar, tapi kita sadar akan kebenaran, hidupi kebenaran itu. Saya sih percaya firman Tuhan yang diberitakan hari ini itu menolong kita. Paling tidak kita tidak perlu takut dengan masalah-masalah yang ada ke depannya ini. Omikron mau bagaimanapun juga Tuhan tetap pelihara kok. Tuhan tetap pelihara. Jadi itu sebabnya kita percaya firman Tuhan ini mengajarkan kita kebenaran yang benar, seperti yang dikatakan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kebenarannya juga. Dan itu maka akan semuanya akan ditambahkan. Jadi tidak perlu takut tahun 2022. Dan kita terus doakan supaya Tuhan menolong kita, termasuk untuk minggu depan Natal, ibadah raya Natal GB Mercy ini, kita berdoa supaya Omikron ini tidak makin jadi-jadi di Jakarta lah. Karena ini dikhawatirkan sekali, karena ini sangat cepat, 4 kali lebih cepat. Karena di Inggris, di negara lain itu udah luar biasa. Di Inggris 4 hari berturut-turut 90 ribuan tiap hari. Jadi sangat mengkhawatirkan, walaupun Omikron ini tidak segalak Delta, tapi kita tetap khawatir juga, saudara. Jangan sampai kita 14 hari harus di dalam, nggak bisa kemana-mana. Itu sangat cepat sekali. Nah itu kita doakan supaya Tuhan tolong. Jadi bagi saudara-saudara yang nanti mau datang minggu depan, itu sudah harus daftar. Saudara nggak daftar, lewat dari 50, tutup pintu. Sorry aja ya. Jadi yang nggak daftar, tutup pintu. Jadi mesti daftar dulu. Ini sudah 44 saya lihat tadi. Sudah 44. Jadi silakan saudara daftar. Tapi juga kalau ada gejala-gejala yang sudah dicantumkan di itu seperti Omikron, ya mohon tidak datang. Karena nanti tetap diseleksi di bawah juga. Sakit kepala enggak? Lemas terus enggak? Kalau misalnya pilek-pilek bersin-bersin, sorry aja. Nah, bukan kita mau ini, kita saling melindungi. Ini kesempatan kita saling menjaga satu dengan yang lain. Sekali ini tidak ada pakai perasaan. Setuju ya? Aduh, kok jahat amat sih. Kalau orang mau datang beribadah kok ditolak. Ya maaf aja dah. Ini kita bukan masalah takut, tapi kita harus tegas. Jadi makanya saudara, ayo kita saling berdoa, menjaga diri kita. Minta Tuhan menolong kita
supaya tidak kena Omikron. Karena ini, saudara, kita sayangkan aja di Indonesia tidak pernah belajar dari pengalaman Delta. Mafia sangat jahat, masuk mafia karantina juga. Dan itu yang buat adalah orang-orang yang dapat privilege di negara ini sesuai dengan undang-undang. Saya sayangkan aja sih. Mafia sangat luar biasa jahatnya di Indonesia ini. Makanya Omikron bisa datang. Kasihan OB itu. Nggak keluar negeri kena Omikron. Ya, itulah kita doakan supaya Tuhan tolong. Baik, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kami boleh sadar akan kebenaran. Semua harta yang Kau berikan bagi kami itu bukan karena jeripaya kami, tapi pemberian-Mu. Engkau sedang melatih iman kami, Engkau sedang melatih hati kami untuk melihat bukan kepada harta, tapi melihat kepada Engkau, melihat hidup dalam kebenaran, akan sadar akan kebenaran. Bahwa kami semua Tuhan, untuk melihat harta itu bukan sesuatu yang kami boleh banggakan, yang menjadi kota perlindungan kami, tapi Engkau Yesus, Sang Gembala kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang akan menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga harta yang Engkau berikan bagi kami bisa memberkati banyak orang juga. Walaupun mungkin tidak sebanyak yang orang lain lakukan, tapi kami tahu Tuhan, harta ini sesuatu yang Tuhan akan berikan lagi kepada kami kalau kami setia dengan perkara-perkara kecil. Berkati hamba-Mu Pak Tommy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati dia dalam pelayanan-pelayanan ke depannya ini bersama dengan PGRI. Kami berdoa supaya Tuhan menolong hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, ampuni bangsa ini karena korupsi makin merajalela. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau berantas mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami minta Tuhan Engkau menolong baik mafia karantina yang memang sangat merajalela, yang sepertinya tidak terjangkau oleh hukum karena mereka berada di atas hukum. Tuhan, kami berdoa Tuhan bongkar kejahatan-kejahatan hati mereka juga. Sebab mafia-mafia yang lain juga yang sudah dibungkus dengan hukum-hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, seolah-olah mereka nggak bisa dijangkau. Kami minta Tuhan bongkar Tuhan, biar dibongkar. Tuhan, Kau menolong presiden kami untuk bisa tegas, karena memang banyak hal yang terjadi, banyak hal yang memang mereka sedang berjuang untuk 2024 merebut kekuasaan. Kami minta belas kasihan-Mu untuk Indonesia ini Tuhan. Bangkitkan anak-anak Tuhan untuk boleh bersuara seperti suara kenabian, yang berbicara rantang, yang berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan boleh menjadi terang. Kami berdoa Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, Injil kerajaan-Mu Tuhan boleh diberitakan di Indonesia ini. Kami berdoa biar kami semua ambil kesempatan untuk memberitakan Injil dalam bentuk apapun juga. Berkati Tuhan untuk ke ekonomi Indonesia ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja pun juga diberkati Tuhan. Usaha kami pun juga Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kami tidak akan takut untuk akan masa depan. Kami tidak akan takut apapun gonjang-ganjing yang terjadi. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kami, Tuhan penopang kami. Tuhan berkati kami semua sehingga kami bisa hidup dengan lebih baik lagi tahun 2022 Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan setiap persembahan yang boleh kami berikan ini, biar Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Engkau juga menolong untuk Natal ya nanti sore. Engkau juga tolong untuk Natal umum Tuhan, untuk minggu depan Tuhan juga berkati. Biar ada pertolongan Tuhan, kasih karunia-Mu, ada kemuliaan-Mu yang boleh turun atas kami semua. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa kami semua Tuhan, jemaat ini dan keluarga kami tidak kena Omikron juga. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami boleh dapat vaksin booster Tuhan. Dalam Januari ini kami boleh dapat vaksin booster untuk kami mendapat kekebalan tubuh yang lebih baik lagi. Berkati kami semua Tuhan dengan kasih karunia-Mu Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah menyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Dan Tuhan selalu menyertaimu. Tuhan juga menjaga langkah-langkah kita. Dia memimpin langkah-langkah kita. Dan biarlah hati kita semakin mengasihi Dia. Karena Dia adalah Bapa yang kekal, yang sangat peduli atas hidupmu. Dia membawa engkau, akan memimpin engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan biarlah hatimu juga bersorak-sorai, karena Dia Allah yang sangat mengasihimu. Dia juga akan memberikan engkau keberhasilan, keberuntungan, karena Dia adalah Bapa yang kekal, yang memimpin engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya bahasanya ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.